Kalimantan Barat, sebuah pertemuan panjang antara sungai, hutan, dan manusia. Di sini, waktu bukan hanya diukur oleh hari dan musim, melainkan oleh lapisan-lapisan cerita yang menempel pada setiap batu, setiap kampung, setiap tangan yang membentuknya. Dari masa kerajaan kuno hingga kolonial, dari kehidupan masyarakat Dayak yang menaut ke hutan, sampai pelabuhan perdagangan Melayu dan migrasi Tionghoa. Warisan sejarah Kalimantan Barat adalah mozaik budaya yang tak terpisahkan. Namun, warisan itu rentan, modernisasi, eksploitasi sumber daya, dan hilangnya pengetahuan tradisi mengancam keberlanjutan banyak peninggalan, baik material maupun imaterial. Menjaga warisan berarti menyeimbangkan antara kemajuan dan penghormatan pada akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke, kita masuk ke materi. Materi apa tadi? Perkenalkan, nama saya Rehan Ayun Yafi, selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Rasojaya, sekaligus Ketua Umum Komunitas Wisata Sejarah di Pontianak. Sekian barcode, kalian akan merasakan bahwa kalian berada di sana. Di mana? Ya, lebih jalan. Ya, metode ajar yang lebih kepada visual sih sebenarnya, Kak, ya. Karena dengan adanya visual mereka bisa lebih tahu apa itu yang kita sampaikan kepada mereka, karena kan mereka ini kan sekarang terbatas dengan khayalan kan. Kalau sejarah itu kan biasa belajar bermimpi, berkhayal gitu kan. Semisal kalau biasa pelajaran sejarah itu biasanya kan sejarah Indonesia seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan itu kan adanya di lingkungan Jawa sana ya. Sedangkan di sini itu jarang yang menampilkan visual-visual bangunan seperti itu, sehingga saya lebih cenderung mengambil pembelajaran itu yang lebih kepada visual itu sendiri. Oke, yang kedua. Yang selanjutnya, ini aja juga barcode-nya nanti. Sebenarnya saya pengen adanya lawatan sejarah, Kak. Lawatan sejarah itu kita mengajak mereka ke bangunan-bangunan sejarah sebenarnya. Dan itu sih yang sebenarnya saya ajukan ke sekolah, tetapi masih sampai sekarang belum ada lampu hijau. Karena memang banyak pertimbangan, Kak. Karena kan dari Rasau ke Pontianak itu kan jaraknya agak jauh ya. Apalagi membawa siswa. Jadi memang butuh persiapan yang banyak sih sebenarnya. Kawasan bersejarah di Kota Pontianak itu kan banyak, Kak. Ada kota kolonial, ada kota tradisional gitu kan. Kota kolonial itu lebih kepada Tanah Seribu. Dari batasnya tuh Kapuas, Sungai Kapuas, Sungai Jawi, Parit Sungai Jawi, terus Parit Besar itu, terus Jalan Penjara. Nah, itulah batas-batasannya. Itu ada banyak bangunan-bangunan bersejarah di sana. Sedangkan kalau di kota tradisional itu banyak juga, karena ada dari makam Batu Layang, terus Masjid Jami dan Istana Kadriah, terus ada Masjid Bait An-Nur. Ya, kalau bisa itu yang udah berstatus cagar budaya, Kak. Ya, walaupun tidak mengesampingkan bangunan-bangunan yang lainnya. Dan bangunan-bangunan cagar budaya itu di Kota Pontianak itu ada 4. Yang pertama itu kantor pos tertua. Yang kedua itu SD 14. Yang ketiga itu SD Suster. Dan yang keempat itu SMP Suster. Nah, yang diduga cagar budaya itu kan juga ada di kawasan Bapeda itu, Kak. Di kawasan kantor Bapeda itu ada, terus ada gedung Warda Pramuka juga yang diidentifikasi menjadi ODCB. Terus ada bangunan-bangunan seperti lapangan PSP itu, Kak. Lapangan PSP itu juga tempat bersejarah.
Dan situ ada makam Kerkhoff juga Kak, makam Belanda. Memang ini penting untuk dipahami oleh kita semua masyarakat bahwa ada yang disebut cagar budaya. Cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, jadi harus ada fisiknya gitu. Bersifat kebendaan, bentuknya itu ada 5. Ada namanya disebut benda, ada bangunan, ada struktur, ada situs, dan ada kawasan cagar budaya. Jadi 5 bentuk itu yang dikategorikan sebagai cagar budaya, tetapi harus memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Nanti untuk secara legalitasnya harus melalui proses namanya penetapan yang ditetapkan oleh wali kota atau bupati. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Di balik monumen batu dan bangunan tua, ada warisan yang tak terlihat mata, namun hidup di setiap langkah kita. Warisan tak benda, ia berdenyut di antara cerita, bunyi, gerak, dan rasa yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelestarian cagar budaya itu sebenarnya prosesnya tidak berhenti di satu titik gitu ya. Pelestarian itu ada tiga yang menjadi satu kesatuan dalam bentuk pelestarian. Ada namanya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Jadi 3 ini saling terkait. Jadi dilindungi tapi tidak dikembangkan juga sayang, dikembangkan tidak dimanfaatkan juga mungkin fungsinya, manfaatnya akan tidak maksimal, dan ini saling terkait gitu. Pelindungan itu ada macam-macam bentuknya, mulai dari pemeliharaan, ada misalnya pemugaran, kemudian ada untuk membatasi, ada namanya zonasi di dalam bentuk pelindungan itu. Termasuk mungkin diawali dari proses tadi registrasi dan penetapannya, itu kan rangkaian bentuk pelindungannya. Nah, kalau misalnya sudah bagus dalam bentuk pelindungannya, pengembangannya harus bagaimana gitu ya. Nah, pengembangannya itu ada namanya penelitian. Penelitian itu untuk menguatkan narasi apa yang tepat bagi objek. Misalnya kalau bangunan, kita harus menceritakan apa gitu dari objek itu. Itu satu contohnya gitu ya. Kalau hanya bangunan diam tanpa ada narasi yang bisa menceritakan, itu kan sama saja gitu ya. Oh, ini bangunan tua tidak punya nilai tadi kajian bahwa nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu. Kemudian ada juga adaptasi. Biasanya adaptasi itu untuk menyesuaikan fungsi yang akan diperuntukkan pada saat sekarang. Kalau misalnya dulu fungsinya kantor, tetapi karena sebagai pergunakan, tapi menarik untuk nilai jual ekonomi gitu kan. Nah, bisa dilakukan adaptasi, ada penambahan misalnya yang menyesuaikan dengan fungsi sekarang gitu ya, tetapi tidak banyak merubah secara fisik bangunannya. Karena bangunan atau objek cagar budaya itu kita harus berusaha mempertahankan minimalnya ada namanya keaslian. Ada keaslian bentuk, ada namanya keaslian bahan. Kemudian bahan itu dulu menggunakan apa? Kalau kayu dimaksimalkan, kalau masih memungkinkan ya tetap menggunakan bahan kayu. Kemudian ada namanya keaslian tata letak. Bagaimana memanfaatkannya? Memanfaatkannya itu macam-macam. Boleh dimanfaatkan untuk sosial, kemudian untuk pendidikan, untuk aktivitas budaya yang lainnya, dan sangat memungkinkan untuk yang berkaitan dengan ekonomi gitu, pengembangan usaha ekonomi dan wisata terutama.
Yang bangunan itu banyak kita lihat di kota-kota umumnya, tapi di tempat lain juga, di desa atau di pedalaman juga banyak. Di kota misalnya berapa bangunan kolonial, bangunan yang fungsinya bermacam-macam di masa lalu, misalnya ada yang bentuk sekolah, ada perkantoran, ada mungkin fungsi sosial yang lainnya. Di Pontianak misalnya ini ada beberapa yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak. Di antaranya misalnya ada SD 14, SD Negeri 14, kemudian ada kantor pos, kemudian termasuk Tugu Katulistiwa itu ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak. Ada area yang di mana lokasi berada ditemukannya, bisanya ada benda di situ, ada bangunan atau. Nah, ini situs ini untuk peruntukannya dalam rangka pengamanan lokasi tersebut. Nah, kemudian kawasan itu terdiri dari beberapa situs gitu ya. Jadi situs ini, situs A, situs B, situs C, misalnya kawasan Kesultanan Pontianak gitu ya. Di situ ada situs lokasi khusus misalnya untuk keratonnya, ada masjidnya, ada pemukimannya. Ini bisa dijadikan satu kawasan misalnya. Nah, itu yang kategori 5 kategori cagar budaya menurut undang-undang. Di dalam undang-undang sudah diatur bahwa setiap orang boleh memiliki. Kepemilikan itu oleh siapapun diperbolehkan. Yang penting tercatat gitu. Ini kan untuk pencatatannya bahwa itu adalah miliknya siapa. Nah, ketika misalnya diperjualbelikan, dilaporkan bahwa sekarang miliknya siapa gitu, disampaikan misalnya. Kalau itu apalagi kalau sudah ditetapkan, saya laporkan ke dinas terkait di kabupaten tersebut bahwa ini dulu miliknya si A, sekarang dibeli si B. Nah, itu enggak masalah, kepemilikan itu boleh siapa pemilikan, dan tetapi memang diatur bahwa pemilik dan atau pengelola itu punya tanggung jawab melakukan pemeliharaan. Kami akan mencoba melakukan pemetaan ulang mungkin dalam tahun ini akan pemetaan ulang, karena untuk menentukan kembali batas-batas kira-kira kawasannya apakah ada perubahan, karena kan perkembangan pemukiman cukup padat ya di daerah itu. Insyaallah nanti dalam tahun ini ada rencana untuk melakukan pemetaan dan mungkin untuk batas zonanya gitu ya, kedepannya bagaimana setelah melakukan pemetaan tersebut. Untuk pencabutan itu sangat memungkinkan sekali terjadi untuk dilakukan penghapusan. Misalnya penghapusan itu karena sudah yang pasti adalah ada terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap bangunan tersebut atau objek yang tersebut. Atau dia kalau berupa benda musnah, hilang, misalnya kalau keramik misalnya tiba-tiba pecah sama sekali tidak bisa lagi direkonstruksi, padahal sudah pernah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, itu bisa dilakukan penghapusan. Nah, siapa yang akan memberikan rekomendasi untuk penghapusan? Lagi-lagi adalah tim ahli cagar budaya. Nanti melakukan kajian bahwa ini sudah tidak bisa lagi, akhirnya dihapus. Misalnya pula bencana gitu ya. Terjadi bencana, tanah longsor atau apa yang kemudian sudah susah lagi direkonstruksi, bahannya sudah sama sekali misalnya tertimbun dan seterusnya, dan misalnya itu juga bisa dilakukan penghapusan. Kemudian kebakaran misalnya, itu juga bisa jadi kalau sudah tidak susah lagi dilakukan rekonstruksi. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan sehingga satu cagar budaya itu kemudian bisa dihapus dari daftar cagar budaya. Tapi tentu melalui rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Museum ini
adalah ruang di mana warisan budaya material dan tak benda bertemu. Tempat generasi muda mengenal siapa dirinya dan dari mana mereka berasal. Disinilah masa lalu tidak hanya dilihat, tapi juga dirasakan. Setiap sudutnya mengajak kita memahami nilai, perjuangan, dan kebijaksanaan leluhur. Sebagai penjaga sejarah, Museum Kalimantan Barat tidak hanya menyimpan, ia menghidupkan. Melalui pameran, pendidikan, dan penelitian, museum ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di balik setiap artefak, lukisan, atau manuskrip tua yang kita lihat di museum, ada sosok yang bekerja dalam diam. Mereka bukan hanya petugas, mereka adalah penjaga waktu. Untuk merawat koleksi, seperti yang kita tahu, kita nggak bisa menghentikan penuaan, kita nggak bisa menghentikan degradasi, kita nggak bisa menghentikan pelapukan. Jadi yang kita bisa itu hanya pencegahan aja. Jadi cepat atau lambat, mungkin kerusakan itu bisa terjadi. Jadi tugas kami untuk merawat koleksi-koleksi tersebut dengan tindakan preventif dan kuratif. Jadi untuk teknik perawatan koleksi, kita biasanya yang utama tindakan pencegahan dulu atau preventif. Jadi dengan pembersihan debu dan pengatur kelembapan juga temperatur udara. Dan yang paling utama kita juga harus fokus terhadap pengendalian hama dan jamur. Kalau untuk koleksi yang kita pamerkan di gedung pameran tetap, kita biasanya melakukan konservasi rutin setiap hari Senin ketika museum tutup. Tapi untuk yang koleksi yang berada di storage dan koleksi yang ada di plaza, ini taman museum kita sebutnya plaza museum, itu biasanya rutin 3 bulan sekali kita lakukan observasi. Jadi semua koleksi bisa ada bagiannya gitu, ada waktunya, pasti dalam 1 tahun kita tanganin. Karena lokasi museum kita ada di garis khatulistiwa ya, jadi suhu dan kelembapannya itu tinggi. Kalau yang normalnya kita harus meletakkan koleksi itu di suhu 18 sampai 24 derajat, tapi kita enggak, kita sampai 30-an malahan kan hari-hari. Juga untuk kelembapan udara kita harusnya koleksi berada di relatif kelembapan relatif 50 atau 55%, tapi kalau di kota kita itu bisa mencapai 70%. Jadi kita mengatur itu dulu, kita mengatur kelembapan sama suhu yang utama. Jadi kita biasa pakai ya AC ruangan, pakai dehumidifier. Kalau benda-benda yang sudah rusak, yang kita nggak bisa apa-apakan lagi, itu biasanya kita lakukan diaksesi. Diaksesi itu penghapusan koleksi, tapi bukan dihancurkan. Jadi dihapus dari nomor registrasi, dihapus dari koleksi museum kita, tapi bendanya nggak boleh dihancurkan. Itu kayak semacam tanda bukti bahwa benda ini memang ada, meskipun itu berupa serpian atau tinggal apapun, memang nggak boleh dihancurkan. Digitalisasi belum ya Kak, kita terkendala alat-alatnya. Padahal itu penting sih, soalnya kan kita nggak bisa menghentikan pelapukan atau pengeroposan itu. Lama-lama koleksi itu bisa hilang, bisa musnah. Sebenarnya itu sebaiknya ada dilakukan digitalisasi. Kayak semacam untuk manuskrip, kita melakukan konservasi, kita lapisi dengan kertas Jepang. Tapi kan ketika kita lakukan pelapisan itu, tulisannya jadi agak pudar, tertutup sama si kertas itu. Makanya kalau bisa sebelum ada tindakan konservasi atau apa, itu penting ada dilakukan digitalisasi koleksi.
Di tangan generasi muda, sejarah menemukan napas barunya. Mereka tidak hanya membaca masa lalu, mereka mengunjunginya, merasakannya, dan membawanya pulang dalam cerita. Wisata sejarah bukan sekedar perjalanan, ia adalah gerakan. Gerakan untuk mengenal jati diri, memahami akar budaya, dan menjaga warisan yang dititipkan oleh para pendahulu. Setiap langkah di jalan yang pernah dilalui para pahlawan, setiap pandangan pada dinding yang pernah menjadi saksi adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa. Strategi saya dan teman-teman di mana bisa memperkenalkan lebih dekat ke generasi-generasi muda. Karena generasi-generasi muda ini kan sudah termakan gadget, jadi kadang lupa dengan sejarah tempat tinggalnya sendiri, salah satunya di Kota Pontianak. Nah, kegiatan komunitas wisata sejarah ya kita mengunjungi bangunan-bangunan sejarah, terus memperkenalkan kawasan bersejarah, dan tentunya mengajak mereka untuk bisa merawat dan menjaga, melestarikan bangunan tersebut. Ya, karena sejarah itu kan rata-rata berupa peninggalan bersejarah. Sehingga dengan adanya mereka tahu peninggalan, mereka bisa melestarikan, merawat, dan melihat langsung sih Kak sebenarnya. Karena memang kebanyakan sejarah kan narasi ya. Narasi yang biasanya itu tergantung orang yang menyampaikan. Biasanya juga siswa itu cenderung bosan di dalam kelas karena tidak ada gambaran di kepalanya. Yang hanya adalah narasi kayak gitu. Karena sejarah itu kan yang punya kita sendiri ya, sehingga harusnya kita yang bisa melestarikan, merawat, dan yang terpenting kita ketahui dulu sejarah terkait tempat kelahiran kita dalami terlebih dahulu, sehingga kita tahu mana bangunan-bangunan bersejarah, mana yang harusnya kita identifikasi dan bisa kita laporkan ke pihak berwenang, sehingga itu bisa menjadi catatan dan bisa diidentifikasi lebih lanjut dan menjadi sebuah bangunan cagar budaya yang bisa kita jaga sama-sama. Karena banyak sekali Kak, saya temui siswa-siswa baik itu di sini di SMA Negeri 1 Rasawijaya ataupun SMA-SMA yang ada di Kota Pontianak itu yang tidak tahu tentang sejarah kotanya sebenarnya. Seperti sejarah Kota Pontianak itu seperti apa, itu banyak nggak tahu. Gerakan ini bukan hanya untuk mengingat, tapi untuk merawat. Mereka belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.